أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Izzati wal Zalalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali di dalam masjid yang begitu kita cintai ini. Pertemuan ini tidak luput, tidak henti-hentinya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat lapang. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa kufur atas nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah sangatlah pedih. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, pimpinan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah dalam menegakkan kalimatul haq di permukaan bumi ini, dalam menyempurnakan agama Islam, dan beliau telah banyak mewasiatkan kepada kita ilmu-ilmunya. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan, yang kita berikan kepada beliau di akhirat kelak, semoga kita akan mendapat syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap pertemuan sudah pasti akan merasakan perpisahan, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran di ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Yang mana tatkala kematian mendatangi kita, kita tidak bisa menghindari darinya. Walaupun kita bersembunyi di bawah benteng-benteng yang begitu kokohnya, di bawah benteng-benteng yang begitu kokohnya, yang benteng itu terbuat dari tembaga maupun bahan-bahan yang terkuat di dunia, tidak bisa kita menghindari yang namanya kematian. Kematian itu bisa datang kapanpun dia mau, kapanpun Allah menghendakinya, kapanpun Allah ingin memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Disitulah kematian mendatangi kita. Kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa mengundurkannya, walaupun itu semenit maupun itu sedetik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum kita mati,
Sebelum kita meninggalkan dunia, Allah telah berpesan kepada kita agar kita mati dalam keadaan Islam dan beriman. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran di ayat yang ke-102, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Tatkala kita mati, semua harta yang kita miliki, semua keluarga yang kita miliki akan kita tinggalkan. Rumah mewah yang luas yang dulunya kita pakai, yang kita tinggali, sekarang menjadi rumah yang begitu sempit, yang tidak bisa kita duduk di dalamnya maupun bergeser sedikit pun di dalamnya. Yang dindingnya itu adalah tanah, atapnya itu adalah tanah, maupun lantainya itu pun adalah tanah. Yang di dalamnya begitu gelap, yang tidak ada sepeser pun cahaya di dalamnya, yang gelapnya itu melebihi gelapnya malam gulita. Dulu memang kita mempunyai mobil yang begitu mewah, yang sangat mahal, yang kita bangga-banggakan, yang kita senantiasa membawanya kemanapun kita ingin mau. Tetapi mobil itu sekarang sudah menjadi keranda tanpa roda, yang harus dibawa, yang harus dibantu oleh orang-orang untuk menggotongnya sampai ke kuburan kita. Jabatan yang dulu kita tinggi-tinggikan, yang selalu membuat kita berada di atas, sekarang kita juga akan merasakan di bawah tanah yang begitu hina, dikuburkan oleh orang-orang, diinjak oleh orang-orang yang akan menguburkan kita. Jadi buat apa kita mengumpulkan harta-harta yang bersifat fana, harta-harta yang tidak pernah kita bawa mati, hanya untuk membuat rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu mewah, dan jabatan yang begitu tinggi yang tidak kita bawa mati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melihat sendiri orang tua kita meninggal dunia. Kita menyaksikan sendiri, kita menggotong dan menguburkan orang-orang saudara-saudara kita. Tidakkah kita merasa takut dengan hal itu? Tidakkah hati kita bergetar bahwasannya kita akan merasakannya juga? Berbicara kita tentang mati, pasti yang kita inginkan, yang kita damba-dambakan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita hindari, yang kita benci adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita mendengar ayat-ayat tentang surga, secara otomatis lisan dan hati kita mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah." Dan begitu pula dengan neraka. Di ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, pedihnya azab Allah, dahsyatnya siksaan Allah, di situ hati kita bergetar, kita merasa takut. Bahkan lisan kita dan hati kita mengatakan, "Allahumma ajirna minan nar." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Akan tetapi yang menjadi masalah buat kita, sebagian orang memang dia tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi langkah dia sekarang, posisi dia sekarang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam neraka, tapi lisannya mengatakan tidak untuk neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Jika kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia, sebelum napas kita sampai ke kerongkongan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan amalan kita serta ibadah kita kepada Allah, dikarenakan dengan amalan ibadah yang kita kerjakan untuk Allah, itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mengerjakan ibadah dan amalan, pasti sangat banyak ujian di dalamnya, dikarenakan surga itu dibentengi, dipagari oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita, dan neraka itu dibentengi, dipagari oleh hal-hal yang disenangi oleh jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ujibatil jannatu bil makarih wa ujibatin naru bis sahwat." Surga itu dibentengi, dipagari
bahkan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Wa ujibatin naru bisyahwat, dan neraka itu dibentengi oleh perkara-perkara yang disukai oleh jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Ana akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.